banyak penyampaian beliau. Yang Siap. pertama beliau sampaikan, Bung Borju ketika you ingin jadi wakil bupati, Iya. ingin jadi bupati, ingin jadi anggota DPR, Siap. bahkan ingin jadi gubernur, mau jadi apa saja, yang pertama kau sediakan adalah finansial. Siap. Politik itu Kekuatannya. butuh kekuatan Finansial. finansial. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Kali ini Bro Bang Jago edisi Jumat ya. Edisi Jumat 22 April 2022 Bang Jago ya. Di sela-sela melaksanakan tugas ini buka puasa bersama Bro IKUG yang berlangsung di kediaman Bapak Zulfikar Usira yang akrab disapa Bang Borju. Jadi Bang Jago pilihnya apa? Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, mohon maaf saya buka Siap, maskernya. bisa Bang buka maskernya. Jago. Alhamdulillah. Bang Jago ini sudah lama tidak ketemu saya, Iya, dan hari ini iya. di bulan suci Ramadan Allah pertemukan. Siap. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita sekalian. Amin. Jadi ini Bang Borju, ini kan Bang Jago juga. Ya, sela-sela memantau ya buka puasa di KUG ya, yang dipimpin langsung oleh Rahmat Emito yang kerap disapa Bos Tot. Ini ada buka puasa di kediaman Bang Jul juga ini. Jadi ada nggak penyampaian untuk ini kan Bang Jago sudah kangen ini, sudah lama nggak ketemu. Betul. Jadi ada nggak bisa dijelaskan buka puasa apa sih? Ini kan Ya, dimasuk yang wajib. pertama begini Bang Jago, Siap. kan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Ya. Setiap tahun itu ada 12 bulan, tetapi Ya. ada satu bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bulan Ramadan. Ramadan ya. Ya, alhamdulillah atas inisiatif saya dan Ika beserta Setie Iya. dulu oleh pahala Siap. pertempatan saya angkatan itu, Iya. maka alhamdulillah inisiatif kita satukan yang kemudian kita bertemu di kediaman saya. Yes. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan ke depan. Siap. Saya juga tadi disampaikan oleh Bang Jago baru ketemu, memang saya Iya. Sudah lama. sudah lama tidak Karena ketemu. gini, Ya. kan Bang Jago kenal juga sebelum ada konten ya. Ya. Itu masih ya tetap juga saya sebagai jurnalis rakyat Gorontalo Ya. dan juga sebagai konten Bang Jago. Ini Bang Jago, Ya. tua, ini bangun fakta jangan gosip. Wah, luar biasa Gitu. Bang. Jadi Fakta. gini, kan ya Bang Jago juga kenal ketua ini kan sebagai pengurus juga Ya. dalam REI ya. Itu real estate apa? Indonesia. Indonesia. Jadi sebagai wakil ketua bidang organisasi. Tapi untuk programnya saat ini gimana ketua? Kalau untuk Gorontalo? Ya, alhamdulillah dengan program sejuta rumah, Iya, kita ini kan mitra daripada pemerintah. siap. Para developer itu mitra daripada pemerintah, apalagi dengan program sejuta rumah Iya. yang diinisiatif oleh pemerintah pusat, yakni Bapak Presiden, Betul. Bapak Joko Joko Widodo. Widodo. Ya, alhamdulillah dengan program-program beliau itu menyentuh langsung ke masyarakat bawah. Iya. Kenapa saya sampaikan ke masyarakat bawah? Karena ada perumahan-perumahan subsidi, MBR. Iya. Masyarakat berpenghasilan rendah, itu MBR. Jadi dapat bantuan ya? Dapat bantuan. Kementerian sudah dialokasikan anggaran itu ke Kementerian PUPR. Iya. Itu setiap user, setiap debitur itu mendapat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya di Kementerian PUPR itu 4 juta. 4 juta ya? 4 juta uang mukanya. Heeh. Baru kemudian diberikan lagi oleh pemerintah subsidi 5% flat. 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Ini program-program nyata yang tersentuh kepada masyarakat, Iya. yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Iya, oke. Jadi ini untuk dibela persyaratannya apa saja? Gitu, Persyaratan, ya, persyaratannya tidak banyak. Iya. Kan kita bisa memasukkan, kita sebagai wira swasta, kita ASN, TNI, Polri, itu semua bisa mengambil Bisa ya? rumah MBR ini. Bisa Luar mengambil. biasa. Jadi Bro, ini penjelasan juga. Ini Bang Jul juga. Ini Bang Jul. Ini juga kalau Bang Jago lihat dalam IKUG ini Bang Jul ini sebagai ketua dewan ya, Pertimbangannya. Jadi dan juga mendengar ya. Ini dari beberapa bisikan juga. Ya. Ini 2024 juga maju sebagai
ya pertarungan 2004 sebagai calon bupati. Iya. Jadi untuk menerima ya aspirasi, ada nggak penyampaian? Pertama, saya adalah kader partai. Siap. Saya politisi. Ya. Saya sampai seperti ini berangkat dari saya sebagai politisi. Bang Jago tahu. Iya, betul. Saya pengurus partai Golkar itu sudah kurang lebih dari 2004 kalau tidak salah, di zaman almarhum Haji Ahmad Usapakaya. Iya. Saya sebagai kader partai, waktu itu saya pesuruh partai. Tetapi alhamdulillah saya dibesarkan oleh partai itu yang kemudian saya seperti ini. Ketika Bang Jago mempertanyakan bahwa ke depan diwacanakan, yaitu yang pertama hal yang biasa. Betul. Hal yang biasa. Karena kita memang sebagai public figure. Iya, siap. Ya kita menerima. Kalau memang ini garis tangan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, kenapa tidak? Kan begitu. Di luar memang banyak orang menyampaikan itu karena memang saya mantan dari wakil rakyat yang ada di Gorontalo Utara. Iya. Ya kerja-kerja itu kemungkinan diketahui oleh masyarakat yang kemudian masyarakat menginginkan saya untuk bisa berkiprah di 2024. Siap. Ya. Saya sebagai politisi ya. Sikap gimana? Ya kalau sikap saya sebagai politisi ya pasti kita akan lihat pada sesi-sesi yang yang pasti kita akan tentukan ketika ini sudah berjalan. Siap. Kan Jadi ini masih lihat 2 tahun, dulu ya. lihat dulu. Karena ini juga. Tapi saya ingat Bang Jago. Ya. Yang pertama ada pesan Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo. 2 periode. Siap. 2 periode, luar biasa. Luar biasa. Merubah tatanan kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Persoalan kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan rakyat itu luar biasa di bawah kepemimpinan Rusli Habibie dan Idris Rahim. Saya berangkat dari banyak penyampaian beliau. Yang pertama beliau sampaikan, Bung Borju, ketika you ingin jadi wakil bupati, ingin jadi bupati, ingin jadi anggota DPR, bahkan ingin jadi gubernur, mau jadi apa saja, yang pertama kau sediakan adalah finansial. Politik itu butuh kekuatan finansial. Butuh kekuatan finansial. Contoh dia bilang, contoh Pak Rusli sampaikan, dulu di zaman Pak Padel sebagai ketua DPD 1, Pak Rusli itu beberapa kali dimintakan oleh Pak Padel sebagai anggota DPR provinsi. Tapi Pak Rusli menyadari bahwa belum mapan ekonomi beliau sehingga beliau tolak itu. Tetapi lagi-lagi ketika beliau mapan ekonominya, Pak Rusli, ya beliau menginisiatif, saya akan bertarung di Gorontalo Utara. Alhamdulillah dengan niat beliau, bayangkan di Gorontalo Utara itu siapa yang bisa lawan Torik Modanggu? Rakyat Gorontalo Utara menganggap bahwa Torik itu adalah kekuatan luar biasa. Tetapi kemudian Rusli Habibie bisa mengalahkan beliau. Bisa mengalahkan beliau. Setelah jenjang bupati, gubernur ya, luar biasa. 2 periode. Saya kader beliau, saya kader militan beliau. Tapi sampai dengan sini tetap masih kader ya? Kader saya, Pak. Tapi kalau untuk lewat Golkar gimana? Ya, yang pertama kan Golkar ini lebih melihat pada konteks survei. Iya, betul. Ada beberapa kader kita yang ada ketika survei Golkar turun, yang kemudian kita masuk di dalam survei itu dan mendominasi di semua orang-orang yang ada di Partai Golkar, maka pasti Partai Golkar akan mengakomodir kita. Oke, siap. Jadi bro, ini bincang-bincang santai juga ya. Ini diskusi santai bersama pengusaha sukses bro. Ini sudah terkenal dan juga pengurus ya partai. Masuk dalam pengurus partai? Pengurus partai ya. Pengurus partai dan juga Dewan Pertimbangan IKUG yang punya power ya di berbagai kalangan seluruh mahasiswa ya. Amin. Meluangkan waktu untuk Bang Jago diskusi ya. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah. Karena selama ini Bang Jago pingin kapan untuk diskusi bersama Bang Borju. Tapi alhamdulillah bisa meluangkan waktu 3 menit, 4 menit bersama Bang Jago. Yang pertama, ada tambahan nggak? Ya, yang pertama tambahan saya merasa berterima kasih buat Bang Jago. Siap. Tidak hanya beliau sebagai pers, tidak hanya beliau sebagai wartawan, tetapi kemudian kami punya hubungan emosional. Kita berteman dari dulu, beliau juga ini aktivis. Teringat juga ya? Teringat di pemilihan ketua REI di zaman Pak Arifin Jakani. Ini beliau ini banyak membantu kita. Siap. Ketika orang ingin mau jadi jadi besar, harus banyak berteman dengan wartawan, dengan pers. Paling tidak seperti beliau ini. Bang Jago. Makasih Bang Jago, semoga di pertemuan kita ini membawa keberkahan. Amin. Dan insya Allah kita dipertemukan di
hari-hari Amin. berikutnya, dan paling penting kita dipertemukan di tahun berikutnya, yakni di Insya bulan Allah. suci Amin. Ramadan. Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai, maka Bang Jago pengen akhiri. Pesan Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.